绝世祸胎，便能决定一个人是善是恶。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode 13. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Xiaofan telah melakukan pertarungan yang cukup sengit dengan tetuanya dari Sekte Hantu. Kemampuan yang dia miliki membuat tetua ini memberikan pujian kepada kehebatan Xiaofan. Tidaklah heran dia bisa menjadi wakil ketua sekte. Setelah semua itu, ia menjelaskan kalau tujuannya kemari adalah untuk memberitahu kalau sekte aliran kebenaran memiliki peluang untuk bisa mengalahkan para binatang buas. Meskipun begitu, Xiaofan tetap tidaklah yakin karena para binatang buas memiliki para binatang iblis yang mendukungnya. Alhasil kita pun diperlihatkan kepada Suki dan yang lainnya, di mana mereka tengah melakukan pertarungan yang cukup sengit dengan para binatang iblis. Namun berkat rencana jenius yang mereka bentuk telah berhasil mengalahkan binatang iblis tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sebuah tempat di mana di sana ketua sektinya datang untuk menemui tetua ini. Sepertinya mereka berdua sudah saling berjanji untuk kembali bertemu. Dosuan tidak menduga kalau dia sudah mewarisi teknik hantu dan teknik dewa pada anak tersebut. Mereka yakin kalau sifat murid ini akan sangat mirip dengan Dosuan. Bagi tetua ini juga, Dosuan akan selalu dihormati oleh para murid karena status yang ia miliki jauh berbeda dengan dirinya. Dosuan yakin tetua ini tahu apa yang sedang dirinya pikirkan, di mana teknik rahasia dari pedang Jetian akan dirinya gunakan. Ini akan membuat teknik pedang Jusian menjadi tidak tertandingi. Hanya saja mereka berdua sadar betul bahaya yang ditimbulkan setelah menggunakan teknik pedang barusan. Dosuan tidak punya pilihan lain karena pertarungan ini sangatlah penting bagi mereka. Tetua ini tidak dapat membantu dan hanya bisa berharap kalau Dosuan tidak membuat para generasi muda kesulitan. Setelah tetua ini pergi, keesokan harinya kita dibawa kepada Xiaofan, di mana mereka sangatlah berterima kasih atas bantuan yang dia berikan sebelumnya. Berhubung mereka masihlah memiliki urusan lain, jadi perjalanan akan kembali dilakukan. Pasalnya tempat ini masihlah belum aman. Xiaofan yakin mereka tidak tahu mengenai alasannya datang kemari. Sebenarnya tetua ini tahu, namun apapun keputusan yang Xiaofan ambil, ia sarankan untuk tidak pergi ke tempat itu, yang mana Xiaofan akan pergi ke rumah gua Huoyu. Baginya, pedang darah yang Xiaofan miliki sudah menyatu di tubuh dan darahnya. Hal ini memang kuat, tapi seiring berjalannya waktu akan terus menguras pikirannya. Andai saja Xiaofan tenggelam dalam kekuatan tersebut, maka kekuatan ini akan mengambil alih pikirannya, yang membuat Xiaofan berubah menjadi zombie. Meskipun sudah mendengar saran dirinya, Xiaofan tetap pada keputusan awalnya. Xiaohuan menyarankan untuk tidak pergi, karena di sana 3 aliran kebenaran sudah berkumpul. Xiaofan tetap memilih pergi dan menyarankan mereka ke Weibai. Bagi tetua ini, Xiaofan sepertinya memang sudah ingin mati. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan pertarungan yang telah dialami oleh Zheng Susu berhadapan dengan para binatang buas. Dalam pertarungan itu dia berusaha untuk melindungi para warga. Dalam pertarungan ini dia berusaha untuk melindungi para warga. Hanya saja para binatang buas datang semakin banyak seiring berjalannya waktu. Alhasil Zheng Susu bersama yang lainnya pun akan saling bekerjasama supaya bisa mengalahkan para binatang buas yang tidak ada habisnya. Perlahan namun pasti serangan yang mereka lakukan itu membuahkan hasil dan sempat memukul mundur para monster di sana. Tapi bukan berarti pertarungan ini akan selesai karena terdapat binatang iblis yang tengah melakukan pengawasan. Berhubung warga kota Heang masih dievakuasi, jadi mereka memilih untuk kembali ke kota Xingyun. Hanya saja Jinyu menerima pesan untuk pergi ke halaman belakang. Kembali kepada Xiaofan, di mana dia itu telah sampai di tempat yang dirinya cari-cari.
Hanya saja tetua ini menghentikan Xiaofan karena sepertinya dia telah mengambil jalan yang salah. Xiaofan tahu betul tetua ini bukanlah orang sembarangan, karena dia sama sekali tidak bisa merasakan kehadirannya. Ia berharap untuk tidak menghentikan dirinya, namun sayang sekali tetua itu tidaklah memiliki niatan seperti itu. Serangan larangan Xing Yuan sempat membuat Xiaofan terkejut. Alasannya menghentikan Xiaofan karena di dekat sana adalah benteng sekte Xing Yuan. Jadi bukanlah tempat yang bisa didatangi oleh orang luar. Karena sudah sampai sejauh ini, Xiaofan tidak ada niatan untuk pergi. Ia langsung saja melakukan pergerakan dengan begitu cepat. Tapi tetua ini bisa dengan mudah menghentikannya dengan sekali serangan saja. Ia pun sadar kalau pria ini adalah Xiaofan yang 10 tahun lalu telah diusir dari sekte Xing Yuan. Xiaofan sendiri tahu betul kalau dia bukan hanya penjaga taman belakang saja, namun seorang tetua yang sangatlah hebat. Pada saat juga pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Xiaofan dan tetua ini terlibat pertarungan yang cukup sengit. Bagaimana tidak, setiap serangan yang dirinya lakukan dapat Xiaofan tahan. Setidaknya untuk sejauh itu, karena tiba-tiba saja tetua ini mempercepat pergerakannya, yang mana hal itu pun meningkatkan kekuatannya juga. Tapi semua ini sudah diprediksi oleh Xiaofan. Ia langsung saja mengeluarkan bayangan darah untuk bisa mempersulit tetua ini. Benar saja, kemampuan Xiaofan sempat membuat tetua ini terkejut. Melihat adanya sebuah kesempatan, Xiaofan langsung saja melakukan serangan lagi untuk bisa menekan tetua ini. Hanya saja kekuatan yang dia miliki tidak sesederhana yang Xiaofan kira. Pasalnya serangan yang dia lakukan dapat dipatahkan oleh tetua itu. Di saat Xiaofan mendapatkan sebuah kesempatan, kita malah berpindah ke perkumpulan 3 sekte. Di mana mereka membahas mengenai berkumpulnya para binatang iblis. Hal ini sempat membuat para murid takut karena bagaimanapun hanya tinggal menunggu waktu agar mereka bisa kemari. Para ketua sekte mencoba untuk memberikan semangat karena nasib dunia tengah berada di tangan mereka. Tidak peduli seberapa kuat para binatang buas itu, mereka harus tetap mencoba untuk melakukan yang terbaik. Terlebih lagi saat ini ketua sekte Xing Yuan juga memiliki formasi pedang Juxian yang terkenal di dunia. Mereka berharap teknik tersebut bisa digunakan dalam pertarungan ini, karena bagaimanapun itulah satu-satunya kesempatan besar yang mereka miliki. Para murid juga mengharapkan hal yang sama. Dosuan paham karena dalam pertarungan itu nasib dunia berada di tangan mereka. Sebagai ketua sekte Xing Yuan, ia akan melakukan yang terbaik demi bisa mengusir kejahatan yang ada. Dosuan meminta semua murid dan tetua untuk pergi ke gunung depan demi bisa menunggu musuh-musuh mereka. Sedangkan para ketua sekte sendiri akan memikirkan rencana demi bisa mengalahkan para binatang buas. Yang Susu yakin kalau teknik pedang Juxian akan membawa mereka menuju kemenangan. Namun Jingyu baru ingat kalau dirinya harus pergi ke gunung belakang, dan pedangnya itu telah mengalami reaksi. Kembali kepada Xiaofan, di mana pertarungan masihlah terus dirinya lakukan dengan tetua ini, di mana serangannya pun akhirnya membuahkan hasil. Tetua ini baru sadar kalau Xiaofan memiliki kekuatan yang begitu jahat. Tapi ini bukan salahnya, melainkan efek dari penggunaan manik haus darah. Kekuatan yang Xiaofan miliki bagaikan hal yang melawan kekuatan Xing Yuan. Serangannya kembali dia lakukan yang membuat Xiaofan terpental. Hanya saja itu tidaklah membuat dirinya terluka. Karena berbagai serangan yang tetua itu lancarkan masihlah dapat Xiaofan atasi. Di sisi lain, Jingyu yakin betul kalau pertarungan telah terjadi di area belakang. Ia penasaran apa yang terjadi kepada seniornya. Kembali ke sisi Xiaofan, di mana tetua ini tengah bersantai. Namun ia sadar kalau pertarungan masihlah belum usai. Benar saja serangan kembali Xiaofan lakukan. Namun lagi dan lagi tetua ini memiliki kemampuan yang benar-benar sangatlah hebat. Ia mengakui kalau Xiaofan merupakan murid yang memiliki bakat. Tapi kemampuan yang dia miliki itu tidak akan bisa mengatasinya. Benar saja teknik yang digunakan oleh Xiaofan ditiadakan. Ini membuatnya penasaran siapakah sebenarnya identitas tetua itu.
Serangan balasan mulai dirinya lakukan yang mengakibatkan Xiaofan sulit untuk bisa melawan. Bahkan Xiaofan sendiri tidaklah memiliki kesempatan untuk bisa melakukan serangan balik kepadanya. Karena hanya dalam waktu yang begitu singkat, tetua ini bisa dengan mudah memukul mundur Xiaofan. Berbagai serangan teruslah dirinya lakukan dan tetua ini ingin menunjukkan betapa mengerikan kekuatan yang dia miliki. Melihat teknik barusan membuat Xiaofan sadar kalau dia merupakan sosok legenda yang dulu pernah dirinya dengar. Dengan serangannya itu telah membawa Xiaofan masuk ke dalam tekniknya. Di saat ia lengah, saat itulah serangan mematikan langsung saja dia lancarkan. Sedangkan Xiaofan sendiri berusaha membentuk pertahanan agar nyawanya masih dapat selamat. Namun pertahanan yang dia bentuk bisa dengan mudah tetua ini hancurkan. Alhasil mau tidak mau, Xiaofan harus menyerangnya dengan teknik pedangnya sendiri. Secara mengejutkan, teknik pedang yang tetua ini andalkan mampu diredam oleh Xiaofan. Tidak hanya itu saja, namun Xiaofan memiliki kesempatan untuk bisa menyerangnya. Sayang sekali pedang patahnya itu telah berhasil melukai Xiaofan, yang mengakibatkan kekuatan haus darah mulai menggila. Terlebih lagi, Xiaofan tidak niatan untuk mati di sini. Maka karena itulah dirinya langsung saja melakukan serangan balasan kepadanya. Hanya saja Xiaofan agak terkejut karena ternyata ada sebuah serangan yang melukai tetua ini. Di sisi lain, Jin Yu baru saja sampai dan langsung saja terkejut dengan apa yang dia lihat kepada seniornya. Karena bagaimanapun ada seseorang yang telah melukai tubuhnya sampai separah itu. Tetua ini langsung saja tidak sadarkan diri di mana pedangnya mulai bereaksi. Jin Yu penasaran siapa yang telah melakukan hal itu kepadanya. Ia berjanji kalau dirinya itu akan membalaskan dendam seniornya. Perlahan-lahan tetua ini mulai menunjukkan kemana orang itu pergi. Hanya saja sebelum dirinya dapat memberitahu siapa yang bertarung dengannya, tetua ini pun harus menghembuskan napas terakhirnya. Yang membuat Jin Yu benar-benar sangatlah murka. Karena bagaimanapun ia bukan hanya sekedar seniornya saja, melainkan sosok yang memberikan bimbingan dan ajaran kepadanya. Berbagai saran juga telah diberikan kepadanya karena bagaimanapun dengan latihan keraslah kemampuan Jin Yu dapat meningkat. Ia yakin kedepannya muridnya itu akan melampaui kemampuannya. Pada akhirnya pedang Jin Yu terus mengalami reaksi untuk membalaskan dendamnya. Ia tidaklah peduli siapa yang melakukan hal itu kepada seniornya, namun yang pasti dia akan membalaskan dendam tersebut. Kemungkinan besar semua ini adalah ulah dari tetua hantu yang menghabisi tetua barusan. Di sisi lain, ketiga ketua sekte sudah berkumpul untuk menyambut kedatangan musuh mereka, yang tentu tidak bukan adalah Raja Iblis Binatang. Di mana perlahan-lahan Xiaofan mulai datang ke sebuah gua yang dia cari selama ini. Baru saja berada di mulut gua, dia sudah dapat merasakan energi spiritual yang menyambut dirinya. Ini sangatlah hangat dan menenangkan jiwa Xiaofan. Dia pun berharap kalau apa yang dirinya inginkan selama ini ada di dalam sana. Karena gua ini agak gelap, jadi Xiaofan menggunakan tongkatnya sebagai sumber pencahayaan. Padahal Xiaofan pun tiba di hadapan sebuah pohon yang berada di tengah-tengah danau. Ketika dirinya menginjakkan kaki di dekat pohon itu, tiba-tiba saja muncullah sebuah susunan formasi yang menyambutnya. Ini seketika saja membawa Xiaofan masuk ke dalam gua bulan fantasi. Untuk saat ini, auranya agak aneh untuk Xiaofan rasakan. Yang ternyata ini adalah niat pedang, sebuah sumber dharma sejati. Sepertinya Xianji mencapai teknik pedang dalam keadaan ini. Xiaofan pun mulai menggunakan tongkatnya, namun serangannya tidaklah mempan. Jadi dia pun berpikir harus menghancurkan formasi ini dengan sekali serangan saja. Hanya saja berbagai serangan yang dia lakukan tidaklah membuahkan hasil, hingga sayap Tachi merespon kekuatannya. Xiaofan pun mulai masuk semakin dalam, namun ia seakan-akan hanya berakhir di dua tempat saja. Kini Xiaofan sadar kalau dirinya sudah terkurung dan tidak bisa berkomunikasi lagi di dalam kedua ilusi itu. Ia harus mencari tahu bagaimana caranya dan di mana titik yin dan yang ketemu. Karena sejak tadi titik temunya seakan-akan sudah rusak. Namun seberapa keras pun Xiaofan berusaha, semua itu masihlah belum membuahkan hasil.
Ia pun kepikiran apakah kata-kata pada kelopak bunga ini memiliki sebuah arti. Maka karena itulah Xiaofan akan mencoba untuk menggunakan kelopak bunga di sana agar bisa dimasukkan ke dalam yin dan yang. Perlahan-lahan namun pasti sepertinya usaha Xiaofan mulai membuahkan hasil. Pasalnya formasi di luar teruslah bergerak ketika dirinya memasukkan kelopak bunga-bunga ini kepada dua energi yin dan yang. Hingga pada akhirnya semua itu pun berhasil, yang mana susunan formasi yang sebelumnya sulit untuk dirinya buka telah ia pecahkan. Xiaofan senang karena ada Tai Chi di sini, karena tanpa itu mungkin dirinya harus berjuang jauh lebih keras untuk dapat menemukan jawabannya. Baru saja masuk, Xiaofan sudah disambut dengan begitu banyak pedang. Ia penasaran apakah Yunli tinggal di tempat ini yang dimiliki oleh seniornya. Entah kenapa sejak masuk ke gua itu, tongkat darah Xiaofan mulai bereaksi yang membuat pedang-pedang di sana juga mengalami reaksi dan terhubung ke sebuah tempat. Melihat hal itu membuat Xiaofan terkejut, terlebih lagi ada sebuah suara yang menghentikannya, karena tempat ini tidaklah boleh dimasuki oleh seseorang dengan hati iblis. Ini ternyata adalah jejak kehadiran dari Do Xuan. Entah apakah tubuhnya sadar kalau Xiaofan kemari atau tidak, karena saat ini Do Xuan tengah membahas rencana untuk menghentikan para binatang iblis, supaya tidak mendatangi sekte Xingyuan. Puncak Tongtian akan mereka perkuat. Target utama mereka adalah para binatang iblis. Para master dari sekte kuil Tianyin akan mengisi sisi timur dan barat. Kita pun diperlihatkan dengan pertarungan yang dilakukan oleh para tetua kepada binatang iblis ini. Sedangkan di sisi lain juga telah dijaga oleh para tetua lainnya. Karena bagaimanapun para binatang iblis melakukan penyerangan dari berbagai sisi. Jikapun ada binatang iblis yang melarikan diri ke sisi utara, maka para tetua lainnya juga akan diutus ke sana supaya dapat melindungi sisi tersebut. Saat ini semua tetua telah menjaga kota Xiaoman demi menahan para binatang iblis. Do Xuan pun senang karena sejauh ini rencana mereka berjalan dengan lancar. Hingga padernya sosok yang ditunggu-tunggu pun datang juga, di mana kekuatan Dewa Iblis telah datang kemari. Di sisi lain, Suki bersama rekan-rekannya mulai menciptakan sebuah formasi pertahanan, di mana ini akan mencegah para binatang buas masuk kemari. Hanya saja Suki bisa merasakan dengan jelas kekuatan dari Raja Iblis Binatang. Dia tengah mengamati pertarungan yang menyia-nyiakan waktu mereka saja. Sebagai sebuah tanda, dia pun memberikan serangan kepada formasi itu. Binatang iblis yang dia kerahkan membuat Suki sadar betapa mengerikan kekuatan yang iblis itu miliki. Kembali kepada Xiaofan, yang mana dirinya harus berhadapan dengan niat pedang Do Xuan. Karena dirinya telah masuk secara paksa kemari, maka Xiaofan harus menerima serangan darinya. Untuk dapat mengalahkan niat pedang ini, Xiaofan harus menemukan cara. Karena bagaimanapun kekuatannya tidaklah sekuat niat pedang Do Xuan. Jika ia tidak segera menemukan cara, maka yang ada Xiaofan akan dalam bahaya. Untung saja dalam pertarungan itu, Xiaofan bisa memberikan serangan balasan, yang membuat Do Xuan penasaran siapakah lawan yang dia hadapi itu. Walaupun begitu, Xiaofan masihlah belum bisa menemukan cara agar bisa menang dari niat pedang Do Xuan. Sampai akhirnya dia pun menggunakan Tai Chi Xuan Xing Dao. Kembali ke sisi Suki dan yang lainnya, di mana mereka masihlah berusaha untuk menahan serangan dari binatang iblis ini. Hanya saja serangan yang dia lakukan terlalu kuat. Formasi mereka bahkan perlahan-lahan mulai retak, dan para murid juga terpental karena tidak mampu memperkuat formasi. Walaupun begitu mereka mencoba untuk terus melawan. Suki sadar jika ini terus berlanjut, maka yang ada merekalah yang akan dalam bahaya. Benar saja serangan dari iblis ini kembali berlanjut dan bahkan mungkin ini jauh lebih kuat lagi. Sudah tidak terhitung berapa banyak murid yang harus terluka parah. Sebagai seorang senior, Suki mencoba untuk menenangkan dirinya. Karena bagaimanapun formasi pertahanan adalah yang terpenting.
Tapi setelah melihat para juniornya yang terluka, Suki ingin melakukan sesuatu, di mana dia akan mencoba untuk mencari titik lemah dari iblis itu. Maka karena itulah dirinya akan melakukan pertarungan langsung dengan iblis tersebut. Rekannya mencoba menahan Suki karena bagaimanapun kekuatan iblis ini terlalu mengerikan. Tapi Suki tetap pada keputusan awalnya. Ia menyarankan untuk memperkuat formasi. Sedangkan para ketua sekte mulai melakukan sesuatu, yakni membentuk formasi yang lebih kuat. Tidak ingin hal itu diganggu oleh iblis ini, Suki segera melakukan pertarungan dengannya. Ya, meskipun dirinya sadar kalau serangan itu tidak akan terlalu mempan. Untung saja rekannya datang untuk membantu. Dan kali ini mereka akan saling bekerja sama. Suki paham dan pertarungan kembali dimulai di antara kedua gadis ini berhadapan langsung dengan binatang iblis. Hanya saja waktu mereka tidak begitu banyak. Pasalnya para binatang buas lainnya juga datang kemari. Rekan-rekan mereka akan kembali membentuk formasi pertahanan. Kembali kepada Suki dan seniornya, di mana berbagai serangan sudah mulai mereka lancarkan. Namun sampai sejauh ini mereka masihlah belum menemukan di mana titik lemah dari binatang iblis itu. Hingga Suki mulai mengarahkan serangan kepada jantungnya. Akan tetapi Raja Iblis tidak ada niatan untuk membiarkan hal itu. Dia melindungi jantungnya dan mulai melakukan penyerangan kepada Suki. Ini tentu saja menyulitkan mereka karena harus berhadapan dengan dua serangan sekaligus. Untung saja Suki dan seniornya memiliki kombinasi serangan yang begitu memukau. Mereka masihlah dapat bertahan dan langsung saja melakukan penyerangan kepada binatang iblis itu. Pada akhirnya mereka pun berhasil menghancurkan tulang yang melindungi jantung tersebut. Tapi Raja Iblis tidak akan membiarkan hal itu dan membuat mereka hampir saja dimakan oleh binatang iblis ini. Untung saja guru mereka datang di waktu yang tepat untuk melindungi mereka. Suyu mulai menggunakan teknik pedang gandanya untuk menciptakan sebuah serangan yang begitu memukau. Phoenix S pun telah tercipta dan langsung saja melakukan penyerangan kepada iblis ini, yang seketika saja membekukan tubuhnya dan dia pun harus terjatuh. Suyu memberikan pujian atas apa yang mereka lakukan, karena dapat mengambil keputusan yang tepat. Jadi sebagai guru, dia pun mengajak mereka untuk menghabisi iblis ini. Kembali kepada Xiao Fan, di mana Dao Xuan kesal karena dia telah berani menghancurkan Gongpa Xingming. Serangan kembali dilakukan, namun Xiao Fan dapat menahan hal itu. Melihat kehadiran Dao Xuan di sini kembali membuat memori kelam Xiao Fan melintas di pikirannya, terutama ingatannya kepada Biao. Dendam Xiao Fan yang selama ini dirinya pendam akhirnya mulai dia lepaskan, karena mengapa Dao Xuan itu ingin dirinya mati. Bahkan dia itu masih ingat perkataan Dao Xuan yang menganggap dirinya sebagai bencana besar yang akan menghancurkan dunia. Dengan kekuatan yang saat ini Xiao Fan miliki, dia ingin menunjukkan kalau apa yang dilakukan oleh Dao Xuan adalah salah, karena dia itu hanya melihat dari senjatanya saja, namun belum dapat memutuskan apakah orang itu baik atau jahat. Jadi dunia ini tidak akan hitam ataupun putih karena dirinya akan selalu menentang keputusan Dao Xuan yang menganggapnya salah. Dao Xuan tidak akan menyerah karena dirinya akan kembali melakukan pertarungan kepada Xiao Fan. Begitu banyak pedang telah bersatu untuk memperkuat serangannya, tapi Xiao Fan masihlah dapat bertahan. Ia juga mengingatkan kalau 10 tahun yang lalu Dao Xuan tidak dapat menghabisi dirinya, dan kali ini hal yang sama juga akan terjadi. Dengan kekuatan darah yang Xiao Fan miliki, ia pun terus-menerus melakukan penyerangan. Bahkan terlihat dengan jelas kalau tubuh Xiao Fan mulai mengalami retak yang parah, tapi ia tidak kunjung dapat menahan serangan itu sampai akhirnya muncullah kekuatan yang menghentikan serangan Dao Xuan. Ada sebuah pedang yang muncul, yang mana ini adalah tetua yang sebelumnya Xiao Fan hadapi. Ia langsung saja menusuk jantung Xiao Fan yang membuat kekuatan darahnya mulai terhenti. Pada akhirnya Xiao Fan mulai sadar kalau serangan tetua itu sebelumnya bukanlah dimaksudkan untuk menghabisi nyawanya, namun malah untuk melindungi dirinya. Dan yang ternyata menghabisi tetua ini bukanlah Xiao Fan, melainkan tetua hantu.
Alasan tetua ini melakukan hal tersebut adalah untuk bisa melindungi Xiaofan. Mungkin hanya ini saja yang dapat dirinya lakukan. Jadi selebihnya akan dirinya serahkan kepada Xiaofan agar kekuatan jiwanya dapat dikendalikan. Ia juga berharap Xiaofan tidak akan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mereka berbuat. Hanya inilah yang bisa dirinya bicarakan untuk terakhir kalinya. Ia tahu kalau Xiaofan adalah orang yang baik, jadi karena itulah dia memilih untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya Master Pu pun pergi meninggalkan Xiaofan. Begitu pula dengan niat pedang Dosuan. Bagi Xiaofan, dirinya sangatlah beruntung, namun dia juga bingung harus membalasnya bagaimana karena dirinya telah berhutang budi kepada Master Pu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.